Kepada yang terhormat Ketua STIA 11 April Sumedang, yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, yang pertama Profesor Dr. Hanif Nurholis MSI, Guru Besar Administrasi Publik Fakultas Sosial, Politik dan Hukum Universitas Terbuka. Dan narasumber kita yang kedua, yaitu Profesor Ahmad Fauzi PhD, Guru Besar Departemen Ekonomi Sumber dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Kami hormati menginjak pada acara yang kedua, yaitu pemaparan hasil penelitian dari tim peneliti kami, yakni hasil penelitian strategis nasional institusi tahun 2020 yang termasuk ke dalam tahun ketiga ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Akadun MPD. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pimpinan STIA 11 April Sumedang. Yang saya hormati Profesor Ahmad Fauzi PhD. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hanif Nurholis dan para akademisi dan para praktisi yang berkaitan dengan BUMDes. Pada kesempatan ini kita akan melakukan FDG. Nah, pada kesempatan yang pertama saya akan menyampaikan hasil penelitian kami dari tim peneliti yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri nama Dr. Akadun, lalu ada Dr. Hidayat dan ada Lala sendiri. Nah, FDG kali ini kita akan mengambil judul pengembangan kapasitas dalam rangka meningkatkan kinerja BUMDes secara berkelanjutan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas ada 5, saya kira nanti ada pendahuluan, ya, lalu ada metode penelitian, ada penelitian dan ada penutup. Pada latar pendahuluan kita akan membahas dulu tentang latar belakang mengapa penelitian ini sangat penting dilakukan, bahwa salah satu konsep di dalam pembangunan di kita adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, dan ada lagi suatu kebijakan dari pemerintah Indonesia, yaitu pembangunan dari titik keluar dari daerah terpencil dan daerah perbatasan. Nah, salah satu yang titik keluar itu yaitu adalah program tentang bagaimana mengembangkan desa. Nah, salah satu programnya lagi adalah program BUMDes dalam kerangka untuk bagaimana BUMDes ini sebenarnya menjadi penggerak ekonomi, menjadi penggerak pembangunan di Indonesia. Nah, tapi dalam kenyataannya banyak sekali kinerja BUMDes yang rendah, bahkan boleh dikatakan bahwa kinerja BUMDes itu ya bukan kinerja lagi, sebenarnya tidak ada kinerjanya, karena biasanya BUMDes itu sudah didirikan lalu dibiarkan akhirnya jadi hidup segan mati tak mau dan hanya menjadi papan nama.
Nah, itu saya kira yang menjadi sebagai latar belakang mengapa kita harus membuat suatu strategi dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Nah, salah satunya adalah pengembangan kapasitas. Nah, saya kira ini yang menjadi tujuannya. Ya, ini menarik saja. Sedangkan manfaatnya itu ada dua, yaitu pada dasarnya nanti diharapkan luaran dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu pedoman tentang pengembangan kapasitas BUMDes dalam rangka meningkatkan kinerja BUMDes. Yang kedua, diharapkan terbentuk suatu kerangka teoretik, yaitu pengembangan kapasitas dalam rangka meningkatkan kinerja BUMDes. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian yang sifatnya dengan pendekatan kualitatif, dengan paradigma konstruktivisme. Nah, ini dengan lokasi mengambil di Kabupaten Sumedang. Nah, waktu penelitian sekitar 3 tahun. Nah, ini termasuk ini tahun terakhir, tahun yang ketiga. Sasaran penelitiannya adalah di samping pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya Bapeda, lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, forum BUMDes, dan juga desa termasuk perangkat desa. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari beberapa titik pengumpulan. Yang pertama tentu saja kita melakukan studi dokumentasi, studi literatur atau perpustakaan. Nah, ada lagi yang ke lapangan itu yaitu studi tentang dalam bentuk wawancara, lalu observasi, dan terakhir ini kita melakukan teknik pengumpulan data dengan namanya FTG. Lalu teknik analisisnya, teknik kualitatif, itu saya kira yang bisa saya sampaikan tentang metode. Selanjutnya kita bicara tentang hasil penelitian. Nah, langsung aja nanti sebagian nih ada kinerja BUMDes, ada pemicu kinerja BUMDes, lalu ada pengembangan kapasitas BUMDes, dan metodologi implementasi dan model pengembangan kapasitas dan metodologi dalam rangka meningkatkan kinerja BUMDes. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan bagaimana kinerja BUMDes. Nah, ini kinerja BUMDes. Kinerja BUMDes pada dasarnya sulit mengukurnya. Sebenarnya kinerja BUMDes itu sulit sekali mengukurnya karena pada dasarnya tidak ada yang bisa diukur gitu. Ya, tidak bisa. Ketika kita akan menggunakan kinerja ekonomi susah juga. Ya, lalu oleh karena itu ya menggunakan ukuran-ukuran yang ada dilakukan oleh Kabupaten Sumedang saja. Nah, ternyata ini setelah diadakan pengukuran itu, klasifikasi BUMDes ini dilakukan menjadi 4, yaitu BUMDes dasar, BUMDes berkembang, BUMDes maju, dan BUMDes mandiri. Saya kira kalau dilihat dari kinerja pemerintah Kabupaten di dalam mengembangkan BUMDes, dalam arti membentuk, mendirikan BUMDes, ada perkembangan yang signifikan sekali, yaitu ketika tahun 2018 itu sekitar ada terbentuk 85 BUMDes. Ya, walaupun sebenarnya pada waktu itu sebelumnya juga ada BUMDes itu, karena BUMDes itu dikembangkan di Indonesia itu tahun 2004 dasarnya. Tapi ketika itu ya memang hidup segan mati mau, mungkin di Sumedang itu tinggal 9 BUMDes dari 270 BUMDes itu sekitar 9 BUMDes saja. Tapi pada waktu ada mulai lagi dengan ada model pembangunan titik keluar tadi, maka dikebut oleh pemerintah Kabupaten Sumedang itu, maka sudah terbentuk tahun 2018 85, sedangkan tahun 2019 itu sudah terbentuk 197, dan ketika
tahun 2020 ini sekitar bulan Juli sudah terbentuk 224 BUMDes. Tetapi, nah ada tetapinya, ternyata ini BUMDes ini hanya yang maju itu hanya 2%, sekitar 5 BUMDes yang maju itu. Sedangkan BUMDes berkembang itu sekitar 39% dan BUMDes dasar itu 65%. Jadi sebagian besar itu sebenarnya adalah BUMDes dasar, ya, BUMDes dasar. Nah, yang menjadi ukuran parameter untuk melakukan klasifikasi itu ada 6 hal, yaitu ada 6 parameter untuk kinerja BUMDes itu. Ada kelembagaan, ada legalitas, ada usaha, ada administrasi pelanggan dan pertanggungjawaban, ada permodalan dan aset, dan ada dampak BUMDes terhadap masyarakat. Kalau melihat parameter ini sebenarnya pemerintah Kabupaten Sumedang ini sudah menunjukkan sustainable development, karena di situ ada 3P, ya, ada people, ada profit, ada place. Jadi ada yang sosial, society, ya, ada yang ekonomi, dan ada yang environment. Jadi sebenarnya sudah diramu itu semuanya itu di dalam parameter kinerja itu. Nah, tapi sayang memang kita kalau dilihat dari ukurannya memang belum bisa. Nah, selanjutnya apa yang menjadi pemicu kinerja BUMDes? Nah, apa yang menjadi pemicu faktor trigger menjadi kinerja BUMDes itu pertama, ternyata yang sangat menentukan ya, kinerja BUMDes itu adalah kepemimpinan Kades yang visioner. Tanpa kepemimpinan Kades yang visioner, ini sangat sulit. Ya, jadi sekarang itu sangat tergantung dari kepemimpinan Kadesnya, kepemimpinan kepala desanya. Apakah kepala desanya itu ingin memberikan kontribusi kepada desanya, ingin memiliki legacy, oleh-oleh sejarah yang bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Nah, itu sangat-sangat menentukan sekali sekarang itu ya. Sehingga kalau Kadesnya ganti, bisa saja terjadi perubahan pada BUMDes itu. Nah, itu makanya sekarang itu pada dasarnya sangat ditentukan oleh BUMDes. Yang kedua ini tentu saja oleh pengelola yang profesional. Pengelola profesional itu berarti ada beberapa persyaratan, beberapa kapasitas yang harus dimiliki. Ya, ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola, terutama pemimpinnya. Yang pemimpinnya itu biasanya disebut dengan direktur. Nah, ini cukup gagah juga namanya direktur ya. Ya, ini di samping juga harus ada pengabdian. Nah, yang profesional yang gimana? Yang profesional itu yang menguasai bagaimana mengelola suatu usaha, terutama yang sangat menentukan di dalam BUMDes itu adalah penentuan jenis usaha. BUMDes itu sangat menentukan sekali. Ya, jadi sangat menentukan sekali penentuan jenis usaha BUMDes itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengelola usaha yang baik. Nah, itu ya cara mengelola usaha, bahkan harus ada yang namanya manajemen risiko, gitu ya. Harus ada manajemen risiko. Nah, lalu satu lagi yang sangat penting itu sebenarnya harus ada pengabdian, sebab di mana-mana ini BUMDes itu pada dasarnya pada awalnya itu tidak dapat memberikan katakanlah upah atau gaji atau honor bahkan itu yang memuaskan. Karena itu harus ada pengabdian di situ. Kalau tidak ada pengabdian ya sangat sulit sekali. Dan yang sangat penting lagi ternyata ini antara Kades dengan pengelola itu harus memiliki keharmonisan ya, sinergitas, sinergitas dan konsolidasi di dalam mengembangkan BUMDes. Bahkan sebenarnya harus sebelum mereka itu menjadi pengelola, menjadi Kades.
harus memiliki keterkaitan dulu. Sehingga ini memang sangat rentan ini hubungan antara Kades dengan pengelola ini. Bisa jadi ketika ada pergantian Kades, pengelola yang lalu tidak disukai. Itu yang persoalannya. Sehingga jatuh bangunnya kinerja BUMDes itu yang tergantung juga kepada hubungan antara Kades dengan pengelolanya ini. Yang selanjutnya yang sangat penting itu adalah yang pemicu yang itu adalah berkaitan dengan keterlibatan masyarakat. Jadi tanpa keterlibatan masyarakat sangat sulit sekali nih, ya, sangat sulit sekali BUMDes itu berkembang. Nah, apa keterlibatannya? Bahkan keterlibatannya itu mulai dari perencanaan, dari pendirian, juga melibatkan pendirian BUMDes. Itu harus dilakukan. Dan yang sangat penting nantinya itu adalah ketika sudah berjalan, itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi jangan menjadi saingan dari masyarakat, tapi harus memberikan manfaat. Nah, sebenarnya manfaatnya itu adalah ketika si BUMDes ini bekerja pada bisnis sosial. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, nah itu dipenuhi. Contoh yang sering terjadi misalnya sampah yang berserakan, tidak ada pembuangan sampah, maka perlulah pengelolaan sampah. Jadi BUMDes jadi pengelola sampah. Ketika tidak ada air bersih, maka BUMDes bisa jadi air bersih gitu. Nah, ini masalahnya itu. Jadi ada manfaat untuk jangan dulu berorientasi keluar. Nah, jangan dulu menginginkan ada memperbesar usaha, gitu ya. Tapi penuhi dulu kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak yang perlu dilakukan. Saya kira prinsip usaha BUMDes seperti itu harusnya. Dan unsur yang keempat, komponen yang keempat yang sangat-sangat mendukung kepada keberlanjutan kinerja BUMDes, keberlanjutan BUMDes itu adalah sistem. Jadi yang sebenarnya ini yang sangat penting ini. Bagaimana supaya Kades yang akan datang, Kades yang sekarang, pengelola yang akan datang, pengelola sekarang, gitu ya, masyarakat yang datang ke rumah sekolah itu bisa mau menjalankan suatu sistem sehingga tidak jalannya BUMDes ini terus berkelanjutan. Kalau tanpa sistem itu sangat sulit. Nah, untuk orang membangun sistem ini maka perlu diatur segala sesuatu tentang BUMDes itu, baik mengenai pendiriannya itu dengan peraturan desa, ya. Lalu bagaimana pemanfaatan aset-aset desa itu dengan peraturan desa. Demikian juga sebenarnya bagaimana tata kelola, ya, tata laksana dari BUMDes itu sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Cara kerja dari unit-unit usaha BUMDes itu juga harus diatur di dalam SOP. Jadi kalau sistem itu terbangun, itulah menjadi salah satu kunci yang sangat penting bagi kinerja BUMDes dan bagi keberlanjutan BUMDes. Ada beberapa hal lagi yang harus kita ketahui, gitu ya, untuk keberlanjutan BUMDes ini. Pertama, yang sangat menentukan itulah dukungan pemerintah dalam pengembangan kapasitas BUMDes ini. Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa. Nah, itu harusnya bisa terbagi-bagi. Pemerintah pusat apa, pemerintah provinsi apa, pemerintah kabupaten kota apa, pemerintah desa itu apa. Harus jadi saya kira harus semuanya terbagi-bagi. Apa yang menjadi, apakah misalkan dukungan kebijakan, dukungan finansial, nah ini dukungan kapasitas, pengembangan kapasitas, gitu ya. Kalau dukungan apa lagi itu harus sangat penting tentu saja ini dalam rangka dukungan itu, apakah itu monitoring dan evaluasi, pemberdayaan, pengawasan, gitu, asistensi finansial, asistensi sarana prasarana, asistensi
ilmu dan pengetahuan dan teknologi gitu ya, itu semuanya harus diberikan oleh pemerintah. Satu hal lagi, kalau kita melihat ya, dukungan dari pemerintah ini, kita harus sebenarnya belajar dari negara-negara di Asia Timur ya, apakah itu dari Jepang dengan one trade one produknya itu dukungan pemerintah tuh jor-joran lah gitu ya. Demikian juga Korea Selatan itu mendukung yang namanya Samuel Undong itu wah top lah gitu ya terus-menerus. Demikian juga ternyata model BUMDes ini yang namanya TVE gitu, Township Village Enterprises gitu ya. Jadi perusahaan yang dimiliki oleh kota atau kota praja dan desa gitu ya, itu dukungan pertama kali dukungan dari pemerintah itu sangat kuat, baik finansial gitu ya, dukungan infrastruktur ya, sarana kebijakan, pokoknya diberikan semua dukungan itu supaya mereka punya usaha. Jadi sangat-sangat kuat sekali itu dukungan kepada pemerintah. Satu hal lagi yang sangat penting sebenarnya di dalam kerangka gitu ya, kerangka keberlanjutan ini adalah sistem nilai budaya yang dikembangkan. Jadi pada dasarnya baik di OVOP maupun di Samuel Undong maupun di TVE itu ada sistem nilai yang mau disuntikan kepada BUMDes ini, termasuk pada pengelola pada sistemnya gitu. Ada kultur yang harus dikembangkan gitu ya. Itu yang harus bisa memajukan BUMDes. Nah, jadi ini sebenarnya kedua hal tadi sangat sekali mendukung, ya, sangat sekali mendukung bagaimana kelanjutan dan kinerja BUMDes yang tinggi. Nah, itu saya kira yang harus kita perhatikan kalau mau mungkin BUMDes. Walaupun ini ada satu kelemahan tersendiri ya, tapi kalau ada sistem yang terbangun, saya kira akan sangat baik. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas BUMDes. Ya ini karena saya kebanyakan pada umumnya peneliti ini adalah seorang administrasi publik atau administrasi negara gitu ya, maka cara berpikirnya pun sebenarnya cara berpikir administrasi negara. Kalau kita bicara capacity building gitu ya, nah termasuk capacity building maka tidak bisa dilepaskan gitu ya, didasarkan dari tiga hal, yaitu tentang kelembagaan, tentang ketatalaksanaan atau sistem, dan tentang pengembangan SDM. Walaupun ada satu lagi sebenarnya tentang pengembangan sarana prasarana, termasuk karena TIK, IT, internet itu termasuk pengembangan sarana prasarana. Nah ini sebenarnya ini. Nah tapi di dalam pengembangan ini sebenarnya yang sangat penting itu yang perlu dilakukan itu adalah langkah selanjutnya itu ya, ureannya itu adalah bahwa di dalam pengembangan kapasitas itu ada modelnya itu pertama harus dilakukan dulu penyuluhan. Nah, penyuluhan, ada pendampingan atau mentoring ya, ada coaching, ada mentoring, dan ada improvement. Ada tiga hal itu. Nah, tiga hal itu dilakukan kepada setiap tadi sebenarnya setiap dimensi dari pengembangan kapasitas. Misalnya ada yang namanya penyuluhan tentang kelembagaan. Berarti kita bagaimana memberikan bintech sosialisasi ya, tentang bagaimana kita membuat struktur organisasi dari BUMDes, tentang bagaimana cara memberikan perdes tentang dan BUMDes, cara mengelola aset desa, penyerahan aset desa. Nah, itu penyuluhan. Ketika diadakan mentoring atau pendamping, maka kita itu mendampingi mereka itu membuat tadi, gitu ya. Membuat tentang perdes, membuat tentang perdes tentang pendirian BUMDes. Jadi kita dampingi. Sebab pada kenyataannya kalau hanya penyuluhan
apalagi bentuknya sosialisasi, ya, apalagi diseminasi, gitu ya, bentuknya seperti itu. Kadang-kadang mereka itu setelah saya teliti itu, ketika di lapangan tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu apa-apa, maka akibatnya ya nggak bisa ngapa-ngapain. Termasuk sebenarnya yang harus dilakukan itu, pendampingan itu adalah penentuan jenis usaha. BUMDes itu apa gitu. Itu yang sebenarnya yang sangat-sangat kesulitan itu apa. Oleh karena itu ketika kita melakukan mapping, bagaimana para perangkat desa itu, para calon pengelola BUMDes itu bisa melakukan mapping untuk pembukaan jenis usaha. Atau biasanya melakukan studi kelayakan untuk kita melakukan usaha gitu ya. Nah, itu harus bukan hanya diomongkan, tapi ketika mereka mau melakukan itu harus dilakukan simpan pinjam. Nah, akan adakan pelatihan gitu ya. Itu tidak hanya seperti itu, tapi ketika dia membuat di lapangan itu harus juga didampingi, di mentor gitu ya. Walaupun pendampingnya itu bukan khusus gitu ya, bisa saja dari tenaga-tenaga forum BUMDes atau dari akademisi atau dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa gitu. Jadi tidak perlu pendamping khusus yang didatangkan dari kementerian gitu ya. Yang kerjanya mungkin juga kalau seluruhnya nggak akan kecekal juga gitu ya. Nah, satu lagi kalau di dalam pemberdayaan juga sama, ada kelembagaan, ada peterlaksanaan dan ada pengembangan SDM juga. Tapi kalau sudah pemberdayaan ini karena mengapa nih perlu ada penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, ini sebenarnya juga mengikuti klasifikasi BUMDes tadi. Kalau BUMDesnya itu masih atau bukan masih dasar dan berkembang, apalagi desa-desa yang belum mendirikan BUMDes, ya tadi di Sumedang saja ada 270 desa kan, tidak semuanya desa itu sudah mendirikan ya. Nah, itu tidak bisa mendirikan BUMDes, maka yang belum bisa mendirikan BUMDes, ya maka perlu penyuluhan dan pendampingan. Tetapi kalau dia itu sudah maju gitu ya, atau bahkan lagi mandiri, maka yang diperlakukan itu bukan lagi tentang penyuluhan dan pendampingan, tapi harus dilakukan dengan pemberdayaan. Nah, itu sebenarnya yang sangat diperlukan, bagaimana mengembangkan kapasitas BUMDes itu yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya ini sekarang bagaimana metodologi? Ini kan tadi sudah tentang bagaimana kapasitas itu rinciannya, uraian modelnya, solusinya apa. Nah, sekarang bergerak kepada bagaimana metodologi implementasinya. Ini kajian bertambah ini, tapi ini minimal ada 4 model lah. Pertama yang dilakukan itu adalah benchmarking, benchmark, supaya terutama kepada mereka-mereka yang belum mendirikan BUMDes atau BUMDes dasar, BUMDes berkembang itu, ya kita melakukan benchmarking, artinya meniru atau mencontek gitu ya kepada BUMDes yang sudah maju, yang sudah mandiri. Nah, ada 2 biasanya yang lebih bagus, yang lebih banyak dilakukan itu karena biasanya juga sambil jalan-jalan, sambil buang duit gitu ya, biasanya dibanding mengunjungi BUMDes yang sudah maju, bagaimana tata kelolanya gitu ya, bagaimana manajemennya, bagaimana government dan manajemennya seperti apa gitu. Biasanya berkunjung. Nah, banyak ini kita sering ke Jogja, ke Jawa Tengah gitu ya, sering melakukan kunjungan-kunjungan itu untuk belajar BUMDes gitu. Apa sebenarnya ya yang paling murah gitu ya, ada sekelompok di kecamatan tertentu datangi gitu ya, berapa desa gitu, seluruh perangkat dan ini pengurus BUMDesnya didatangi oleh yang ahli tadi, oleh BUMDes-BUMDes yang sudah bagus itu. Nah, ini mungkin lebih efisien model begitu. Yang kedua, ini ada mutu internal. Nah, ini jadi bagaimana sebenarnya mereka itu mempunyai kerangka untuk melakukan
meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Nah, itu secara internal itu gimana? Sehingga ini perlu manajemen strategis yang dilakukan. Bagaimana sebenarnya kemampuan dari BUMDes itu melaksanakan manajemen strategis. Jadi di samping manajemen pemasaran, manajemen strategis, gitu. Jadi sangat banyak sekali yang harus ditempuh ya. Nah, lalu ada akreditasi. Nah, ini kalau akreditasi ini tentu saja hasil akreditasi harus diberikan insentif apa gitu kepada BUMDes itu. Jangan akreditasi saja, tidak ada insentif. Nah, ini sebenarnya akreditasi, misalkan kalau mau dapat bantuan, ya harus akreditasinya apa gitu ya. Jadi nanti diakreditasi supaya ada peningkatan kinerja secara berkelanjutan dari BUMDes ini. Dan yang keempat ini ada lomba BUMDes juara gitu ya. Jadi bagaimana dilakukan kompetensi ya, apakah itu tentang BUMDesnya, apakah itu tentang pengelolanya gitu. Supaya apa? Ya supaya terus-menerus eksis itu dipandang tersebut ya, ada gairah untuk meningkatkan kinerja BUMDesnya, itu kompetisi atau lomba itu. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan di Kabupaten Sumedang itu sudah 2 ya, nampaknya walaupun masih sangat terbatas dan tertatih-tatih dananya, yaitu benchmarking dan lomba BUMDes juara. Nah, sedangkan sistem penjaminan mutu internal maupun akreditasi itu segera belum dilakukan. Nah, terakhir mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bagaimana sebenarnya pengembangan dari model kapasitas dan metodologi dalam rangka meningkatkan kinerja BUMDes. Ya, ini gimana caranya? Pada dasarnya ya gabungan dari 3 gambar tadi sebenarnya. Walaupun sebenarnya ada satu hal lagi, yaitu ditambah sebenarnya yang sangat penting itu adalah jenis usaha ya. Jenis usaha, dukungan dari pemerintah gitu ya. Lalu ada sistem nilai. Jadi 3 hal tadi dibangun di di antara pengembangan kapasitas kelembagaan SDM Negara itu ada bagaimana penentuan jenis usaha, bagaimana dukungan pemerintah, dan bagaimana adanya sistem nilai atau kultur yang dimasukkan bisa menyemangati untuk masyarakat desa, perangkat desa untuk bisa berkinerja baik. Nah, itu yang baik. Nah, sebagai penutup, saya kira pertama, kebijakan pengembangan BUMDes sebagai sarana untuk meningkatkan biaya dan perkembangan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan kebijakan strategis untuk mencapai kehidupan berbangsa, yaitu bagaimana kita bisa memajukan kesejahteraan umum. Ya. Itu yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan BUMDes ini perlu mendapatkan dukungan, asistensi, partisipasi dari seluruh stakeholder pelaksana kebijakan sasaran kebijakan. Tanpa dukungan sangat sulit. Yang selanjutnya ada kebijakan BUMDes ini sebenarnya sudah berjalan bertahun-tahun, namun gagal dalam implementasinya. Banyak BUMDes segan tidak mau dan hanya tinggal papan nama tanpa kegiatan. Kemudian tidak berkelanjutan. Padahal faktor pemicu agar supaya BUMDes tetap eksis itu ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan kepala desa, bagaimana kolaborasi desa, pengelola desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam membangun kesenian, serta terlibat masyarakat ditambah political will dan political action yang berkelanjutan melalui berbagai fasilitas dan asli. Dan dengan lupa 2 lagi, yaitu bagaimana ada suatu kultur, suatu nilai yang disuntikan, yang bisa memompa orang itu meningkatkan adrenalinnya, dan ada yang sangat penting adalah dukungan untuk menentukan studi kelayakan, mapping bagi perubahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada reinvestasi dari keuntungan itu ke public goods. Nah, public goods ini adalah public goods yang bisa di-share bersama, termasuk di aspek lingkungan dan sumber daya alam di situ. Ya, kemudian juga, nah ini yang perlu saya garis bawahi juga, BUMDes di Cina ini awalnya memang dia dirancang untuk mengisi celah, yang mengisi gap
di mana ada demand yang tidak bisa dipenuhi oleh sektor ekonomi lain ya. Jadi kalau jualan tisu atau jualan anduk atau jualan minuman itu tidak ada gap di sana ya, bahkan semua toko bisa menjual itu. Tapi ada gap yang tidak bisa diisi oleh usaha lain, itu yang kemudian diisi oleh BUMDes di Cina. Nah, ciri yang lain juga kenapa dia naik pada waktu itu ada strict budget constraint. Jadi oleh karena strict budget constraint, mereka kemudian berusaha untuk tetap mereinvestasikan sehingga uangnya berputar. Nah, kemudian juga terus berkembang. Nah, kemudian ada yang belakangan terjadi penurunan tajam, ya bahkan jatuhnya sangat tajam luar biasa. Itu ada faktor penyumbang kegagalannya di sana terkait dengan mereka berusaha ekspansi pasarnya begitu ya. Yang tadinya fokus kepada demand memang yang mengisi celah permintaan yang tidak dipenuhi oleh pasar. Nah, kemudian mereka bergerak ke seperti halnya Indomaret, Alfamart lah begitu ya, mengikuti pola seperti itu. Dan akhirnya terjadi kompetisi yang tidak sehat, yang kemudian juga ketiadaan manajemen risiko. Nah, tadi Pak Akadun sudah melakukan ada beberapa tujuh, tapi ada yang barangkali belum disampaikan adalah bagaimana manajemen risiko ini penting dalam konteks keberlanjutan dari BUMDes itu sendiri ya. Nah, di sisi lain, kenapa juga Cina berhasil dan gagal? Jadi pada awalnya di Cina berhasil itu karena juga mereka menggunakan prinsip namanya crossing the river by filling the towns atau menyeberang sungai sambil melewati jembatannya. Mohon maaf ini ada intervensi di screen saya, ada coret-coret. Mohon panitia bisa diberitahu. Oke. Jadi awal keberhasilannya memang karena ada ruh koperasi. Nah ini yang juga pembelajaran buat kita karena kemudian koperasi ini penting sebagai tulang punggung di perekonomian desa yang kemudian juga kita hilang saat ini ya. Kemudian dibangun dengan culture yang kuat, yang kemudian juga dalam konteks community base ya. Nah kontribusi kejatuhannya lagi-lagi tadi ada transisi yang kemudian BUMDes ini di konteks ini ditransisikan sebagai private enterprises ya yang kemudian menimbulkan masalah corporate rights. Nah, ini pembelajaran yang menurut saya penting ya untuk kita lihat. Jadi bukan hanya terjadi di Indonesia saat ini, bagaimana juga Cina mengalami hal yang sama ketika berbicara BUMDes. Nah, kemungkinan juga rise and fall tadi Pak Akadun sudah menunjukkan ada beberapa identifikasi, ada 7 kurang lebih faktor ya. Kalau saya lihat juga ini tadi ya bagaimana kemudian yang satu dibangun dari bottom up, yang ini malah lebih daripada top down, yang kemudian juga ada sisi plus dan minusnya tentu saja. Ketika dibangun dari sisi top down dia punya backup regulasi ya cukup kuat di sana, tapi juga ini bisa menjadi ketergantungan dan menjadi faktor penghambat. Nah di sisi lain BUMDes ini juga tidak bakar pada kultur pertanian ya, kultur agraris, pada kultur lokal begitu. Sehingga kadang-kadang di foto yang saya ambil di sebelah ini ya ikut-ikutan seperti membuat Indomaret, membuat Alfamart gitu ya. Padahal itu tidak kompetitif dan tidak mengisi celah di mana demand yang diperlukan oleh masyarakat tidak dipenuhi oleh toko-toko seperti itu. Nah yang ketiga, ini juga melakukan usaha yang mentransisi tadi ya dari community base, dari culture base menjadi market base ya, berbasis pasar ya seperti membangun grocery store sebagainya sehingga lagi-lagi dia menjadi tidak kompetitif, nah cost-nya menjadi mahal dan juga menggunakan sumber dana lain terutama dengan dana desa ini banyak kemudian mereka manfaatkan ya ada plus minusnya lagi-lagi memang itu menjadi injeksi bagi keberhasilan suatu BUMDes, tapi juga bisa menjadi ketergantungan ya, menjadi addiction bagi desa itu ketika dana desa yang tidak ada ya tadi menjadi mangkrak kemudian menjadi papan nama ya. Kemudian kemungkinan besar terjadi transisi orientasi bisnis ya yang tadi harusnya profit oriented dikembalikan kepada public goods ya yang ada di lokal, ada di desa, tapi kemudian menjadi orientasi pasar. Saya tekankan lagi ketiadaan manajemen risiko ya karena ketika terjadi shock di dalam economics. Nah, mestinya BUMDes bisa bertahan karena satu-satunya yang saat ini yang bisa bertahan di tengah era COVID adalah sektor pangan dan pertanian kan begitu.
Jadi mall tutup, kemudian toko yang lain tutup karena kurang pembeli dan segala macam. Justru di produk-produk pertanian itu masih tumbuh di atas 1-2% saat ini. Nah, sebetulnya peran BUMDes justru memanfaatkan peluang ini. Nah, tapi karena ketidakmanajemen risiko tadi, ini tidak bisa dikapitalisasi ya. Kemudian tadi style of business management, ya bagaimanapun juga ini berbagai macam style bisa muncul. Dan ada reinvestasi keuntungan tadi kepada triple P tadi ya, ditekankan Pak Akadun tadi. Karena reinvestasi keuntungan ini ya bukan hanya kemudian untuk modal, tapi juga bagaimana long term investment bisa dikembangkan di sana. Nah ini tadi permasalahan juga sudah muncul di berbagai sisi, ada dari usaha, dari pemilihan yang kurang tepat barangkali ya, harusnya berbasis local resource, tapi ikut-ikutan market begitu ya. Kemudian juga tadi ada masalah entrepreneurial skill ya, dan seterusnya sampai kepada ongoing business yang muncul di situ terkait dengan hambatan network. Nah oleh karena itu sukses ya, karena apa? Karena itu kan militer ya. Ini ada satu penelitian yaitu dari Skumeter itu ya, dia mengadakan satu riset model-model kayak gini, ternyata ada sukses itu di negara totaliter dan negara fasis ya, dan gagal total di negara demokrasi. Saya kira ini kalau kita potret Indonesia itu juga sama, saya kira ya, sama dengan temuan Skumeter itu, Philip Skumeter itu ya. Oke, terus ya. Ya, terus. Ya. Nah, di sini ya, kita lihat bahwa bagaimana pemerintahan desa yang hanya sebuah pseudo government itu, atau bayang-bayang itu, maka menjadi sangat over-regulated. Ya. Ada 2 undang-undang yang mengatur, ada 2 PP yang mengatur, ada 27 Permendagri yang mengatur, ada Permendes 32 Permendes, ada PMK, Menteri Keuangan 2, dan itu pun baru yang saya hitung, dan setiap hari keluar itu ya. Sehingga pemerintahan desa itu pemerintahan yang over-regulated. Ada seorang filosof namanya Cicero dari Yunani mengatakan ya. Jadi pemerintahan yang banyak peraturan itu adalah pemerintahan yang tidak bisa menghasilkan keadilan kepada rakyatnya. Ya itu kita lihat, kita cek aja nanti ya faktanya gimana itu. Ini kata filosof ya, Cicero namanya ya. Jadi Pak Kadun ini paham gitu ya, karena beliau ahli filsafat. Bukunya tebel. Menjadi modulnya S3 di UT itu ya. Oke, terusnya ya. Terus ya. Silakan. Nah, sekarang kita lihat ya, kewenangan desa itu menurut undang-undang itu ya, itu ada 4. Sebetulnya 4 itu ya. Yang pertama hak asal usul, yang kedua lokal skala desa, dan tugas dari pemerintahan atasan itu ada 2. Tugas dari pemerintahan dan tugas lain. Nah, itu apa maksudnya saya nggak ngerti. Tapi sebetulnya dalam riset saya, dari semua tugas itu sebetulnya hanya ini aja, 1, 2, 3, 4, 5 aja. Realnya maksud saya ya, real itu artinya wow. Kerjaan utama itu hanya ini aja, menarik KTP ya, tapi dikasih surat pengantar, bukan KTP-nya. Kalau di Malaysia kan enggak, di Malaysia itu kan kalau orang datang di kantor desa, namanya JPN, itu kan langsung dapat KTP. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, dia hanya dikasih surat pengantar KK, akte kelahiran, dan lain-lain. Kemudian pelaksana proyeknya dari Kemendes dengan dana desa itu, ya. Dan kementerian yang lain itu punya proyek semua itu, dari Kemensos punya proyek, dari Kementerian Keuangan punya proyek, dari Kemenko punya proyek, dari Kementerian Tenaga Kerja punya proyek, dan itu semua jatuh ke desa. Kemudian juga pelaksana proyek kabupaten, kota, dan provinsi, kemudian pelaksana perintah hanya camat, bupati, gubernur, dan presiden. Itu aja. Jadi yang lain itu hanya di atas kertas semuanya. Kemudian governance-nya, tata kelolanya itu hanya melaksanakan perintah camat, bupati, gubernur, presiden, melaksanakan proyek, itu aja. Dan kemudian cara kerjanya tadi memobilisasi, karena nggak punya perangkat. Jadi LKD itu yang buatan Jepang itu dimobilisasi oleh kepala desa. Sehingga kepala desa ini kalau dia memang kuat uangnya, kuat wibawanya,
mungkin juga kuat kekerasannya. Ya, biasanya kalau di Jawa itu adalah itu, Pak, yang bajingan-bajingan itu, itu bisa dia bisa mobilisasi. Tapi kalau Malaysia orang biasa-biasa nggak bisa dia, ya nggak mau dimobilisasi, nggak mau. Oke, terus ya, Nah, saya ingin memberikan apa ini gambar ini tuh apa maksudnya? Jadi begini, pemerintah pusat itu sebuah badan hukum modern. Maka ya badan hukum rakyat ya. Pemerintah pusat itu adalah satu person sebagai badan hukum, satu korporasi publik korporasi. Maka dia itu ya mestinya modern ya. Orangnya terlatih, semua gede, bisa muat semua. Kemudian bikin BUMN itu sebuah korporasi modal. Satu kumpulan modal yang menjadi sebuah badan hukum sebagai satu person atau satu corporation, satu korporasi. Ya, yang kecil maka ya artinya apa? Satu korporasi modern yang dibentuk BUMN. Itu pun juga banyak yang buntung. Yang untung nggak banyak, yang untung itu kan paling bank Mandiri itu untung ya. Tetapi PT Pertani itu ya buntung dia, ya. Padahal itu sebuah korporasi modern, ya. Oke, terusnya ya. Nah, sama dengan Pemprov itu juga sebuah korporasi modern, ya. Jadi masinisnya itu dilatih, ada awak sepurnya, Pak, kereta apinya juga dilatih, pramugarinya dilatih, gerbongnya juga mesin modern gitu. Kemudian bikin BUMD, itu sebuah korporasi modal. Ya kira-kira ya kereta kecil gitulah ya. Hanya dia bergeraknya bukan di pabrik apa namanya governance, tapi dia bergerak di bidang ekonomi. Itu pun juga banyak yang rugi. BUMD itu provinsi itu mana yang untung ya? Nggak ada yang untung itu ya. Banyak yang rugi juga ya. Oke, sekarang terus ya. Ya terus ya. Terus. Nah sekarang Pemkap itu pun juga sebuah korporasi modern ya. Ya paling tidak ya bisnya punya SIM gitu, ada latihannya juga, kenanya ya mungkin juga dilatih. Mesinnya mesin modern. Dia juga punya BUMD yang juga sebuah korporasi modern ya. Itu pun ya saya nggak tahu di Sumedang ya, tapi di daerah saya di Demak itu hampir semuanya rugi dan banyak yang bangkrut, mangkrak juga. Di Demak itu ada 5 BUMD yang sekarang masih jalan itu hanya untuk PDAM, yang 4 sudah mati semua dan membebani APBD, ya nggak jalan. Pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Joko Isdianto. Ini sepertinya kepada Pak Dr. Akadun. Izin bertanya, yang pertama, dari hasil penelitian Bapak, kesulitan apa saja yang paling dominan yang dialami BUMDes dalam melaksanakan kinerjanya sehari-hari? Kemudian masih dari Bapak Joko Isdianto, dalam kategori BUMDes, yang Bapak teliti ada 4 kategori BUMDes didasarkan pada parameter apakah kategorisasi tersebut? Itu pertanyaan dari Bapak Joko Isdianto. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Bapak Martin Puyo dari Gorontalo. Kinerja BUMDes itu dilihat dari BUMDes dasar dan BUMDes berkembang yang disampaikan tadi. Kira-kira seperti apa yang dimaksud kriteria BUMDes dasar dan BUMDes berkembang yang dimaksud ya? Kemudian hampir sama dengan pertanyaan Pak Joko tadi, formula yang digunakan untuk mengukur kedua BUMDes ini seperti apa, Pak? Baik, banyak sekali ini pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan lagi, ini dari Bapak Joko Isdianto juga ya. Dia menanyakan untuk Prof. Ahmad, sepertinya ini disampaikannya.
menurut saya BUMDes yang memiliki produksi sendiri itu banyak yang kesulitan memasarkan hasil produksinya agar lebih luas terpromosi dan terjual lebih luas, maaf maksudnya. Bagaimanakah BUMDes ini bisa memperluas jaringan pemasarannya secara lebih cepat, efektif selain via media sosial? Mungkin itu beberapa pertanyaan dulu yang bisa Bapak-bapak penyaji dan narasumber silahkan bisa dijawab satu persatu dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko ya. Mohon ini Pak Joko, jadi dan Pak Joko dan Pak satu lagi siapa ya? Pak ini dari Gorontalo, Pak Martin ya kira-kira. Ya Pak Martin. Jadi ini memang Pak Joko dan Pak Martin untuk mengukur kinerja BUMDes itu memang sangat kesulitan. Seperti dibilang oleh Prof. Ahmad tadi, memang kalau kita sebenarnya pada awalnya saya mau mengukur dengan kinerja dalam ukuran keuntungan itu. Ternyata nggak jalan itu. Jadi jadi yang digunakan itu sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah saja gitu ya. Di sana ada ukuran-ukuran yang menurut saya itu mereka gunakan mungkin juga kita perlu teliti. Kenapa perlu teliti? Perlu bahas. Ternyata di setiap daerah mungkin beda juga itu. Bahkan untuk indikator pengukuran kinerja BUMDes dari Kemendes itu berbeda lagi, Pak. Jadi ini persoalannya ya. Apakah ini karena ada otonomi daerah sehingga pengukuran kinerja itu di masing-masing sendiri, gitu ya, silakan masing-masing, ataukah memang harus ada kesatuan? Kalau di masing-masing sulit kita mengukur bagaimana melakukan pembinaan, bagaimana melakukan pengembangan kapasitas, itu sulit sebenarnya. Oleh karena ini jadi bahan temuan juga sebenarnya bagi pemerintah pusat gitu ya untuk menentukan norma kriterianya itu harusnya untuk kinerja ini yang sama gitu. Jangan setiap daerah memiliki norma dan kriteria parameter tersendiri gitu. Ini yang jadi persoalan. Yang kedua bahkan saya katakan ada klasifikasi. Klasifikasi pun beda-beda. Di Sumedang ada 4, di daerah Lampung ada 3, di Bekasi aja ada 3 gitu ya klasifikasinya itu. Di Sumedang ini ada 4 tadi. Ada BUMDes dasar, ada BUMDes berkembang, ada BUMDes maju dan BUMDes mandiri. Tapi ada juga yang hanya BUMDes dasar, BUMDes berkembang dan BUMDes maju. Nah, itu klasifikasi. Jadi tidak ada apakah ini karena otonomi daerah? Apakah ini karena euforia otonomi daerah gitu? Tapi saya kira harus ada itu supaya bisa pembinaan, monitoring, evaluasi yang jelas itu. Lalu treatment apa, kebijakan apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan itu gitu. Itu sebenarnya. Nah, memang kalau di Sumedang ini sudah saya katakan yang jadi ukurannya itu adalah parameter itu tentang kelembagaan sebesar 25%. Lalu legalitas 10%, usaha yang dilakukan 30%, administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban itu sekitar 10%, pemodalan dan aset 15%, dan dampak BUMDes terhadap masyarakat itu sekitar 15% itu. Jadi itu untuk menentukan apakah nanti termasuk dasar, berkembang, maju atau mandiri gitu ya. Nanti ada angka-angka sendiri keluar Pak. Nanti bisa saya share kalau Bapak menginginkannya gitu ya. Bagaimana menghitung itu. Tapi itu jangan-jangan setiap daerah itu berbeda gitu. Nah itu yang persoalannya. Nah ini sebenarnya harusnya nih jadi problem Kemendes gitu, atau Kemendagri ini harusnya yang jadi masalah. Nah ini pertanyaan yang kedua Pak, memang di sana berkaitan dengan apakah penyuluhan, pendampingan dan tetap Pak pengembangan kapasitas itu 3 Pak. Seperti dikatakan Prof. Hamid juga tadi ada kelembagaan, ketelaksanaan dan SDM atau sistem ya. Nah ini memang saya berbeda pendapat dengan Pak, ada sedikit perbedaan sedikit ya gitu, mengartikan kelembagaan dan ketelaksanaan dan SDM, tapi pada intinya sama lah gitu nanti ujung-ujungnya. Jadi itu untuk kelembagaan itu perlu juga penyuluhannya Pak, gimana? Karena pada dasarnya dalam praktek itu di lapangan itu ternyata dikasihkan bintek, dikasihkan sosialisasi, diseminasi gitu ya. Itu ya selesai aja. Ketika di lapangan gitu ya, ketika di lapangan itu ternyata tidak jalan, itu tidak bisa tuh.
perangkat desa dan pengelola di sana itu tidak bisa mau ngapain itu, harusnya nggak bisa. Oleh karena itu perlukan pendampingan dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa gitu ya, untuk ke sana gitu, harusnya didampingi gitu ya. Kalau nggak bisa apa-apa itu pas datang. Demikian bahkan satu lagi misalkan yang sering disorot oleh Prof. Ahmad tadi itu bagaimana menentukan jenis usaha saja. Itu yang paling sulit. Memulai usaha dari mana itu, makanya Prof. Ahmad tadi sudah banyak tata caranya gitu ya. Tapi di lapangan itu menentukan jenis usaha itu susah. Nah, oleh karena itu sebenarnya di samping tadi seperti tadi harus misalkan tadi bagaimana kita jenis usahanya menjual pemandangan, nah, itu ya, attention, perhatian. Itu gimana caranya ketika di lapangan itu nggak bisa itu. Makanya harus ada pendampingan. Nah, itu harusnya ke sana, Pak. Jadi tetap ini ya, ketalaksanaan misalnya, bagaimana cara mengoperasionalkan sehari-hari nih, Pak ya. Bikin pembukaan secara IT, nah, itu tidak bisa gitu ya kalau kalau misalkan hanya dikasih seperti ini gitu ya, dikasih seperti ini, tapi harus didampingi ke sana. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi ketiga hal ini, penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan itu memang fokus kepada masing-masing sebenarnya perannya Pak. Ada kalau ke BUMDes dasar seperti apa, ke BUMDes berkembang seperti apa, ke BUMDes maju seperti apa, mandiri seperti apa. Nah, itu harus ada. Jadi kalau maju dan mandiri lebih baik pemberdayaan, jangan lagi penyuluhan dan pendampingan. Bahkan untuk desa gitu, desa yang belum memiliki BUMDes ya perlunya penyuluhan gitu ya. Itu sebenarnya yang harus dilakukan gitu, sehingga masing-masing berbeda-beda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, acara FGD pada hari ini sudah selesai. Semoga yang menjadi diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pengembangan BUMDes di masa yang akan datang dan secara luas pembangunan di negara Indonesia. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak, khususnya kepada para narasumber, kemudian juga pimpinan FTIA 11 April Sudang, termasuk juga para peserta FGD hari ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dari Bapak Ibu. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.